Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Tiara. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai kebersamaan di rumah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menyebutkan isi dongeng fabel tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan secara lisan dan tulisan dengan benar, menyampaikan kesimpulan teks dongeng fabel tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan secara lisan dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan pecahan 1/2 berdasarkan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, menentukan pecahan 1/2 dengan mengaksir bagian gambar dengan tepat. Dan yang terakhir, memahami bunyi kuat dan bunyi lemah dengan tepat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu Siti, Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, coba kita amati apa sih yang dibicarakan oleh ayah. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng tersebut. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, coba kalian amati dan dengarkan teks dongeng yang akan ibu sampaikan mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit makanan pun. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang ampuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pula. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan memakan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Dia mencoba merenungkan
Nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah, kalau begitu maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak dan mencari makanan bersama-sama. Karya Nur Hayni Solihati 2007. Nah, sekarang kita diskusi untuk mencari tahu tentang apa sih isi dongeng yang telah disampaikan oleh guru. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, jawabannya adalah ular dan tikus. Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Jawabannya, saat ular hendak memangsa, tikus berkata, hanya tinggal mereka berdua yang di padang pasir. Jika ular memakan tikus, maka ular tidak akan mempunyai teman untuk mencari makan. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jawabannya, ular dan tikus dapat hidup bersama karena ular takut tidak mempunyai teman untuk mencari makan bila ia memakan tikus. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan teks dongeng yang telah Ibu bacakan. Sekarang coba kalian buatlah kesimpulan mengenai isi teks dongeng tersebut. Tulislah pada buku catatanmu ya. Sekarang coba amati teks berikut ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, coba sekarang kita mengenal pecahan. Ada 1 buah donat yang utuh, kemudian dipotong menjadi 2 bagian sama besar, jadi menjadi setengah dan setengah. Nah, sedangkan 1 buah donat yang utuh dengan potongan yang tidak sesuai sama besar. Nah, ini merupakan bukan setengah dan juga bukan setengah. 1 donat kemudian dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar. Nah, 1 bagian donat dari 2 bagian donat. Jadi jika 1 donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka dibaca 1/2 atau dibaca setengah. Nah, sekarang di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. Nah, untuk yang berwarna merah merupakan bunyi yang kuat. Untuk yang warna biru merupakan bunyi yang lemah. Nah, sekarang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba lihat, perhatikan gambar 1 dan 2. Ada anak yang sedang memukul meja dengan bunyi duk. Dan ada tangan yang berbunyi prok. Nah, jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan Ibu share di grup WhatsApp. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD dan berikan hasilnya kepada Ibu ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada tema 7, pembelajaran 1, subtema 1. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.